Kemudian kita membangun sebuah kawasan wisata wisata religi. Sebenarnya saya lebih cenderung menggunakan kata-kata religi supaya kesannya tidak eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waspada TV, kita kembali lagi berdiskusi membicarakan terkait pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kemarin kita sudah narasumber kita para calon bupati dan wakil bupati dari Medan, dari Samosir, kemudian juga wakil dari berbagai daerah, dan saat ini saya bersama dengan Bapak Iskandar Sugito, SPD sekaligus S2-nya di manajemen. Ya. Ini paket komplit ini pemirsa Waspada TV, seorang ahli pendidikan, juga seorang ahli manajemen, juga pelaku usaha dan pengusaha, dan juga seorang ustadz atau dai, karena mulai dari kecil berkecimpung di organisasi-organisasi keislaman, di remaja masjid, kemudian di Ijmi Muda, kemudian juga di Al-Wasliyah, kemudian juga di Karang Taruna, kemudian sekarang ini menjabat Bendahara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat. Sudah enggak, Bendahara ya, tapi sudah pernah enggak. menjabat Pernah. menjadi bendahara. Iya. Sekarang di MES, ketua MES, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Syariah Kabupaten, dan ketua Dewan Masjid Kabupaten. ya. Oke. Saya panggil Pak Is atau Pak Pak Ustadz? Is saja, Pak Is. Lebih enak, lebih nyaman kan? Lebih nyaman ya. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Ya, ya. barakallahu fikum. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat. Insyaallah kan gitu. Insyaallah. Ya. Ini sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut ini, Iya. kan? Karena ini menarik ini pemirsa. Sebelum ada keputusan MK, itu bisa dipastikan pasangan incumbent itu akan berhadapan dengan kotak kosong. Iya. Tiba-tiba keputusan MK, sehingga calon alternatif bisa muncul dan menjadi semacam pilihan bagi masyarakat. Demokrasi betul-betul berjalan. Ini ada hikmahnya mungkin bagi masyarakat Langkat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Asli Langkat atau gimana? Asli, saya asli. Lahir dulu di Desa Selayang, Kecamatan Selesai. Tapi bukan Selayang sini, Medan kan ada Selayang juga ya. Iya. Tetapi Desa Selayang itu sekarang pemekaran, kalau sekarang tepatnya mungkin Desa Kuala Air Hitam, Kampung Jawa. Lahir di sana, kemudian ya karena kondisi ekonomi, namanya juga orang tua orang biasa, buka ladang, buka lahan ya kan. Anak petani lah. Anak petani, orang tua saya wafat, saya sekitar umur 2 tahun. Maka lahirnya di Selayang itu karena ayah wafat, maka ibu atau mama saya pindah ke Kecamatan Setabat. Disitulah kemudian saya besar di Desa Sidomulyo, sekarang Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Setabat. Pas dekat depan kantor Bupati Langkat sekarang. Anak deso. Jadi ibu manggil apa? Mama. Pak Is. Saya Mama. Mak. Jadi emak itu membesarkan itu sendiri? Sendiri. Kami 3, abang ada namanya Irianto, kakak namanya Ismawati, kemudian saya namanya Iskandar Sugito. Jadi ayah itu Sugito. Memang mungkin dari awal memang kalau saya nggak melekatkan nama ayah saya, tapi setelah dewasa ini melalui keputusan pengadilan, karena saya pun rindu dengan sosok ayah, maka saya tempelkan nama ayah saya Sugito itu. Yang saya sendiri juga belum begitu paham bagaimana wajah. Mulai dari karena kecil ayah ditinggal mulai dari ya. kecil ya. Oke. Bagaimana Pak Iskandar melihat sosok ibu? Ini kan luar biasa, anak yatim piatu 2 tahun dengan anak 3 di Langkat, petani, membesarkan Pak Iskandar sehingga sekarang kan dikenal
seorang pengusaha, Iya iya iya. kemudian juga berhasil lah Ya. dalam tanda petik. Bagaimana dulu Ya. orang tua itu membesarkan Ya memang luar Bapak itu? biasa, kita bersyukur, kita syukuri, bahwa kita, dilahirkan dari seorang emak yang luar biasa, yang mencurahkan semuanya untuk membesarkan kita, mendidik kita, dengan taraf ekonomi yang boleh dibilang sangat tertinggal. Ya karena memang kami ini kan berasal dari keluarga bilang petani, tapi petani kan tidak punya lahan, Petani penggarap lah. petani penggarap. Jadi mama itu dulu bekerja di sawah orang, di ladang orang, demikian. Ya begitulah, mengambil-ngambil upahan. Tapi itu semua ya insya Allah mudah-mudahan justru telah membesarkan kami, membuat kami juga ikut belajar, merasakan bagaimana sebenarnya rasanya menjadi orang yang berada pada posisi itu. Sehingga sampai kapanpun insya Allah kita akan tetap menikmati masa-masa seperti itu, sehingga jangan sampai membuat kita kemudian lupa diri, tinggi hati. Itu yang baik. Berarti situasi ekonomi orang tua dan masyarakat Langkat pada waktu itu juga susah ya. Iya benar. Jadi sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu berarti biaya sendiri, ada ikut membantu Iya. orang tua? Saya kebetulan ya qadarullah alhamdulillah nggak pandai-pandai kali, tapi sering juara umum juga. Jadi kalau dulu juara umum kita dapat beasiswa begitu, baik tingkat SD, SMP. Waktu SD kita sambil sekolah kita bawa jagung rebus ke sekolah dijual. Kita bawa esbuk, dulu kan ada esbuk itu. Esbuk diisi es juga, apa namanya, diisi bubur kacang hijau, es apa namanya itu, pepaya ya, pepaya, begitulah. Kita setiap hari sambil membiayai belajar untuk mandiri. Memang dari dulu itu sudah kecil memang sudah usaha ya. Kalau ada keluarga yang pulang ke rumah itu kita makan juga dulu, kalau kami bilang dicenong tuh, dijatah di piring, itu sudah ada. Dijatah anak kecil segini. Itu saya ngalami itu. Dan saya menikmati itu. Orang besar tumpukannya lebih besar kan gitu kan. Kadang cemburu juga. Tapi begitulah ya kan. Zaman dulu seperti itu. Alhamdulillah. Apa yang teringat atau pegangan wejangan dari emak yang menjadi pegangan inspirasi Pak Iskandar sekarang ini, selalu teringat dan itu akan dipegang gitu? Apa nasihat-nasihat beliau gitu? Ya yang paling yang paling membekas itu saat saya masih ingat tuh, waktu akan hijrah, diajak pindah dari tempat kelahiran karena orang tua meninggal dulu, mau diajak hijrah ke Stabat ya. Bagaimana beliau membahagiakan, menyabarkan kita bahwa suatu saat kalau kita sungguh-sungguh, kondisi ini pasti akan bisa kita tinggalkan, akan kita perbaiki seperti itu. Dan alhamdulillah itu saya ingat bahwa kerja keras, artinya kalau kita keras kepada diri kita, insya Allah dunia ini akan lembut. Kalau kita terlalu lembut, nyantai sama diri kita, maka dunia ini yang betul-betul keras. Jadi kekerasan itu sudah saya alami. Semua pekerjaan sudah saya pernah lakukan, dari buruh bangunan, rubuh, tebu, jadi pemotong tebu, jadi kerja membersihkan parit-parit. Insya Allah semua sudah kita Prinsipnya kita harus fokus dan kerja keras. Ya, jangan diam. Jangan diam. Karena sampai pada titiknya Allah pasti akan kasih jalan kepada kita. Ini Pak Iskandar ini kan mulai dari kecil ya, kerja keras, terus kemudian alhamdulillah sekarang ini sudah ada usaha. Iya. Pengusaha lah katakan kan. Iya, pengusaha belum besar lah. Pengusaha ya kita syukuri lah. Ya, itulah dia pengusaha. Iya. Kan ini dalam sebenarnya titik nyaman ini kan. Iya. Dalam tanda petik ya. Dalam titik nyaman. Kok tiba-tiba kepingin masuk ke dunia pemerintahan, masuk ke eksekutif? Wah, ini hutan belantara, udah paham nggak di dalamnya nih? Nanti sesat pula di dalam kan, nyasar-nyasar gini kan? Benar. Apa yang memotivasi atau keinginan Ustadz masuk dalam eksekutif, memimpin, masuk dalam dunia politik? Apa kira-kira yang melatakan? Udah nyaman ini? Apa motivasinya? Nah,
Pertanyaan ini sebenarnya sering saya terima juga, itu terutama oleh teman-teman jamaah masjid saya, Pak Is apalagi kan Iya. gitu, yang diapai kan gitu. Guru ngaji saya juga masih ngaji sama belajar kan, termasuk sebagian keluarga saya, apa yang dikejar? Iya. Apa yang mau dikejar dalam apa? Cuman memang inilah mungkin letaknya apa itu ya, kita tidak bisa juga menutup mata, menutup diri dari semua persoalan-persoalan yang terbentang secara nyata di depan kita. It's okay bahwa hari ini Allah kasih titipan kepada kita rezeki yang mungkin itu sudah bisa kita nikmati di luar ekspektasi kita waktu kita masih kecil dulu bahkan ya. Tetapi ini semua kan juga titipan. Kita harus juga memanfaatkannya untuk bisa lebih mengantarkan diri kita pada posisi yang lebih bermanfaat. Saya kecanduan juga, kecanduan begini ya. Kita pertama punya karyawan sedikit, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sekarang sudah 100 lebih orang kan gitu yang bekerja sama kita. Saya pikir kalau kita memiliki sebuah power yang lebih besar, mungkin kita akan bisa membantu lebih banyak orang lagi, ya kan gitu. Apalagi dengan jelas kita melihat bahwa ada persoalan ini yang sedang terjadi di depan kita yang perlu juga membutuhkan kontribusi kita untuk menyumbangkan. Dalam tanda kutip bahwa kemudian masyarakat nanti menilai kita ini bagaimana itu ya kembali kepada masyarakat. Apa persoalannya menurut Pak Iskandar Langkat ini sekarang? Ya saya kira begini ya, dengan tanpa bermaksud apa ya memburukkan atau menyalahkan pihak manapun, tapi saya kira kalau Langkat ini dia dalam beberapa segi persoalan-persoalan dan masalah-masalah ini udah bukan rahasia umum lah, kelasnya udah kelas nasional beritanya kan gitu. Apalagi kita yang di Medan saya kira sudah memahami konteks persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun oleh pemerintahan Kabupaten Langkat. Artinya yang saya tangkap, ini saya mencoba memperdetailkan aja Pak. Ya, ada persoalan keteladanan di sini ya. Di pemimpin yang harusnya memberi teladan, justru apa namanya memberikan contoh yang kurang baik lah kita katakan ke masyarakat Langkat. Kemudian hal-hal lain misalnya dari sisi ekonomi, mungkin dari sisi keagamaan, apa yang menurut Pak Iskandar ini perlu pembenahan gitu loh. Atau kalau mau dikonkretkan, masalah utama Langkat ini apa selain keteladanan tadi itu? Ya pertama tentu sumbernya ini ya pertama itu keteladanan ini yang penting, yang saya pikir ini penting. Karena ketika kita akan mengadakan perbaikan, ini tentu harus didahului dengan sebuah keteladanan dari top leader, dari pimpinan yang saya. Dan yang kedua adanya kemauan untuk memperbaiki kondisi yang ada ini. Jadi keteladanan dan kemauan ini menjadi dua faktor yang sangat penting. Dengan demikian kalau kita sudah punya keteladanan, kita punya kemauan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita melihat persoalan-persoalan, sumbatan-sumbatan yang ada di semua sektor. Baik itu sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, lingkungan, ya kan, dan yang lain-lain. Ya ini harus jujur, kita harus mengakui dulu bahwa ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Karena tanpa melihat ini sebagai sebuah masalah, tanpa mengakui bahwa di situ ada masalah, kita kan sulit mengadakan perbaikan-perbaikan. Jadi ini yang saya kira penting untuk nanti ke depan. Kita ini ya tergantung dari sisi mana. Kalau kita bilang kita sedang baik-baik saja, iya. Tapi bahwa kita juga baik-baik sajanya itu kita perlu perbaiki lagi, kita bagusi lagi, kita tingkatkan, iya juga. Memang potensi Langkat itu menurut Pak Iskandar besar, artinya kalau itu digali, diekspor bisa lebih baik dari sekarang dari berbagai sisi. Apa potensi Langkat ini bisa apa kira-kira menurut Pak Is? Ya
Sebenarnya kalau mungkin secara detailnya kita perlu data, ya kita perlu data yang lebih konkret ya. Data yang data yang lebih real lah gitu. Tapi sudah jelas sebenarnya bagaimana Langkat itu sangat amat luas. Dengan 23 kecamatan, 227 desa dan kelurahan kan, masyarakatnya 1 juta lebih. Ya, 1 juta lebih sudah. Kemudian di sana komplit ada daerah pesisir, ada ya kan dataran rendah itu di mana pertanian sangat luas, kemudian juga ada dataran tinggi dan pegunungan, yang semuanya itu menyediakan sumber daya alam yang amat sangat melimpah ruah. Ya, amat sangat melimpah ruah. Tinggal lagi bagaimana mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya alam itu sehingga kemudian ngaruh kepada kemakmuran masyarakat. Berpengaruh kepada pendapatan masyarakat. Kemakmuran masyarakat ya. Bagaimana rupanya menurut Pak Is, kira-kira langkah ke depan itu kalau Pak Iskandar diberi amanah, kira-kira seperti apa yang akan Pak Iskandar bangun Langkat itu? Ya pertama tentu kita harus secara terukur, kemudian secara jelas melihat potensi dan mendata potensi-potensi ini. Potensi-potensi yang ada dari segala sektor, baik pertanian, tambang, pariwisata dan sebagainya. Kemudian berusaha bagaimana mengeksplor, tentu saja eksplorasi dalam arti memanfaatkan ini untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Langkat juga. Ya saya yakin masih banyak ya. Kita juga punya di sana kan sumur-sumur Pertamina yang kabarnya sebenarnya kalau umpama itu masih berjalan. Saya dapat info sangat memungkinkan untuk kembali dieksplorasi, tapi tentu ini butuh sebuah sebuah studi yang lebih tajam ya. Di samping juga hal-hal lain, pariwisata juga kita sudah sangat luar biasa. Makanya tadi waktu saya kan baru keluar dari kantor PWI juga tadi dari Sulawesi. Saya bilang untuk wisata misalnya sederhana aja lah. Kita punya program 1 kecamatan 1 destinasi. One district, one destination. Artinya apa? Kita setiap kecamatan itu pasti punya potensi wisata. Nah kalau kita gerakkan setiap kecamatan punya potensi wisata misalnya, punya daerah wisata, maka nanti akan terjadi perputaran uang. Ya masyarakat kita kan luar biasa ini. Setiap minggu, setiap hari liburnya penuh tempat-tempat wisata. Jadi kalau memang di dalam Kabupaten Langkat itu tersedia tempat-tempat wisata yang memang terkelola, tertata dengan baik, yang memunculkan keindahan dan kenyamanan, saya yakin bukan hanya dari dalam Langkat, dari luar Langkat pun akan datang. Ya, jadi setiap kecamatan punya potensi. Ada pantai, bagaimana kita buat. Ada daerah persawahan, bagaimana kita buat. Itu kan butuh sentuhan-sentuhan kreativitas yang insya Allah akan muncul. Tentu tidak bisa sendiri, kita juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada kan gitu. Betul. Sehingga potensi wisata itu bisa tergali dan muncul. Kerjasama dengan stakeholder pariwisata, dengan semuanya, dengan semuanya. Iya. Kalau yang saya baca selain aspek wisata tadi yang dijelaskan oleh Pak Iskandar di visi misi ya, atau beberapa kali pertemuan Pak Iskandar menekankan ke depan Langkat fokus saya itu ada. Saya akan bangun rumah sakit di kesehatan, kemudian juga akan bikin Islamic Center, terus kemudian akan bangun infrastruktur yang menghubungkan daerah wisata ke desa, ke kota, apa semua. Kemudian juga itu kira-kira yang akan Pak Iskandar kalau dikasih amanah. Gimana kira-kira penjelasan detailnya itu? Apakah mungkin dalam 5 tahun ini satu, yang kemudian dari APBD apa mencukupi itu akan terbangun atau mesti 2 periode ini kan? Atau gimana ya? Ya kita berusaha sebenarnya membuat program serealistis mungkin dan bisa kita capai. Ya apa-apa yang tadi sudah juga sedikit diantar oleh Abang Da tadi bahwa kita ingin membangun sebuah rumah sakit yang memang bisa memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat Kabupaten Langkat. Itu juga adalah bagian salah satu program dan cita-cita kita. Perguruan tinggi negeri atau politeknik bisa kita dirikan itu juga. Kemudian kita membangun sebuah kawasan wisata
wisata religi. Sebenarnya saya Oh. lebih cenderung menggunakan kata-kata religi supaya kesannya tidak eksklusif, ya kan? Jadi kawasan wisata religi yang terintegrasi di mana di situ, kita integrasikan ada ya Langkat nih bagaimanapun harus kita ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu sudah mendapat satu kategori wisata, Serambi Merekahnya Sumatera Utara karena itu kita akan membuat satu ikon di mana masyarakat Langkat bisa bangga. Di mana ada masjid, ada iya Islamic Center-nya, ada pendidikan kader ulamanya di situ menjadi satu, yang pasti wisata religi. Kemudian juga ada ruang-ruang moderasi, ya Moderasi kan, beragama gitu ya, ya. ruang-ruang moderasi. Jadi yang di situ semua memang yang mencerminkan bagaimana sebenarnya, eee, apa ya, suasana religius itu bisa terbangun dan kalau itu bukan berarti satu kelompok, satu agama, enggak, kita itu untuk semuanya. Saya bayangkan itu dari gambaran Pak Iskandar ini, orang datang misalnya wisata religi atau datang ke Langkat menjumpai Tuan Guru Basilam. Iya iya. Habis dia dari Tuan Guru Basilam, dia mandi-mandi di apa, di Bukit Lawang. Bukit Lawang. Oke dah. Habis ke Bukit Lawang istirahat, dia pergi ke Islamic Center, di situ Oh, ngaji. mau Habis ke jadi Brastagi mampir ke baru Pamas Semelir lagi Mama kan. Semelir lagi ya kan. Nah itu, jadi ini income-nya jadi semakin betah orang berhari-hari kan Termasuk dari kita kan penghasil ikan segar juga banyak itu. Di Stanggang dulu orang khusus dia, main-main belanja berangkat ke Sanggang tuh untuk Tanjung Pura juga. Berandan ada beberapa kawasan mencari ikan segar dari jauh, dari tempat oh, yang jauh baru baru sengaja datang. makan ikan di Iya, situ. Habis jadi itu makan ya jambu madu ada. sekarang Tangkahannya itu juga sudah, tempat penjualan ikannya juga juga sudah banyak yang harus diperbaiki. Jadi itu tidak muncul di samping akses jalan ke sana juga sudah ya begitulah, sudah sulit kan gitu. Artinya memang program, Pak Iskandar itu menciptakan, satu kecamatan, satu daerah Destinasi wisata, wisata, kemudian ada wisata religi dalam bentuk memanfaatkan, mengeksplorasi pusat-pusat keagamaan seperti Tuan Guru Basilam, baru kemudian iya iya, Islamic Center, iya iya iya. kemudian ada ke sekolah-sekolah dan semuanya, sehingga masyarakat itu bisa betah ya. Iya iya. Ini diharapkan perputaran duitnya di Tapi itu situ. kan, salah satu upaya kita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ya, untuk meningkatkan. Tapi hal-hal lain juga yang menjadi program kita, misalnya persoalan kesehatan. Tadi di samping rumah sakit kita dirikan, termasuk juga bagaimana masyarakat itu bisa berobat secara gratis dengan pelayanan yang cepat kan gitu kan. Apa Ah, bentuknya misalnya itu? ya Konkretnya apa? Kalau Medan dia dengan menggunakan KTP orang bisa iya, berobat siap gitu. Langkat, itulah insyaallah oh saya berarti mengarah mau ke situ. mengadopsi Iya program iya iya oke. iya. Kemudian juga, pendidikan, ya pendidikan kita, sekolah-sekolah unggulan bisa kita buat, kita dirikan, di mana anak-anak pintar, anak-anak cerdas bangsa, anak-anak cerdas Kabupaten Langkat itu kita kumpulkan dalam satu, tempat yang representatif, yang nyaman sehingga mereka betul-betul belajar tanpa memikirkan harus membayar. Karena fasilitasnya dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi itu juga penting menurut saya di samping, tentu, peningkatan dan perbaikan fasilitas sekolah yang sudah ada. Eee, Ada nih Pak Is, heeh. masyarakat di luar Langkat ini bertanya-tanya juga ini Iya kalau iya. ke Langkat. Kenapa nggak ada mall di sana, Pak Iskandar? Sehingga orang belanja itu kadang-kadang sudah punya duit, gajian malah belanjanya ke Binjai. Iya iya Ya iya kan iya itu iya. jadi justru pendapatan, Iya. kota lain gitu loh, tidak Iya. tinggal di Langkat. Itulah Kenapa gitu? mungkin salah satu tugas kami juga untuk bagaimana merangsang supaya investor bisa masuk, atau kalau investor tidak masuk ya kita bagaimana berusaha mengupayakan sehingga ada pusat perbelanjaan di kota kita. Karena memang hari ini pusat perbelanjaan itu juga menjadi penting ya sebagai sebuah cara kita meningkatkan perekonomian masyarakat dan tempat UMKM, memasarkan barangnya. Karena itu kan konsep pasar seperti itu ya, memasarkan barangnya. Jadi dengan demikian, kita berharap peningkatan perekonomian masyarakat ini bisa, eee,
betul-betul bisa naik dengan signifikan. Di samping juga Abang Da, ya kita tidak melupakan sektor pertanian ya dengan intensifikasi ekstensifikasinya. Karena kan hari ini juga kita harus bergerak menyadarkan anak muda ini bahwa pertanian itu juga lapangan pekerjaan yang bergengsi. Kita melihat sekarang kalau kita masuk ke ladang, saya sering jalan-jalan ke sawah-sawah itu. Udah 50 tahun ke atas rata-rata yang masih mau ke sawah. Padahal daerah pertanian luas ya. Wah, cukup luas kita. Demikian juga perkebunan dan yang lain-lain semuanya. Lapangan pekerjaan ya. Tadi kita diskusi juga dengan wakil yang masih milenial kan. Wakil saya kan. Oh ya, saya belum sampaikan ya. Kenapa? Ada juga nih, kenapa Ustadz ini pengusaha usia, kalau dari generasi saya sebenarnya kalau usia ini harus 9. Saya 51. Oh 51. Ya, generasi wakil saya 29. 29 milenial ya. Milenial. Atau Gen Z itu? Kayaknya milenial tuh ya. Kalau Gen Z di bawahnya ya milenial. Milenial. Ya. Ya kenapa milih pasangan dari generasi milenial? Walaupun memang kalau kita lihat dari kurikulum PT-nya, beliau dari sisi kompetensinya, pendidikannya bagus, ya. Kemudian juga pengalamannya pernah di tenaga ahli DPRD ya. Apa kira-kira latar belakang kenapa mesti milih milenial? Ya, ini kan sebuah kombinasi ya. Saya kan harus sadar diri juga bahwa sebagai orang dulu, katakanlah kita ini orang dulu ya, tentu kita tidak terlalu update dengan hal-hal yang bersifat kekinian. Ya kan? Jadi sekarang ini kita merancang sesuatu pun tanpa sebuah kalau kita masih terus berpikir konvensional, cara-cara kita lama udah ketinggalan. Betul. Nah, kan kita bisa ketinggalan. Maka kita butuh memang ya, saya dengan beliau saling melengkapi, Adli Tama Hidayat Sembiring ini saling melengkapi, kami saling memperkuat ya, sehingga dengan demikian ke depan itu program-program dan concern fokus yang akan kita laksanakan, pemenahan dan pembangunan di masyarakat itu bisa betul-betul seimbang. Artinya kebutuhan anak muda itu, program untuk anak muda itu yang lebih paham ini anak muda lah. Iya, benar. Sehingga dia bisa memberikan masukan atau input ini loh, karena dia masih muda. Kira-kira begitulah. Dunia kerja kita kan sekarang sangat luar biasa. Dan kalau boleh jujur, pengangguran kita juga cukup tinggi. Sangat banyak. Kita kan harus memikirkan bagaimana mereka kita persiapkan menjadi tenaga-tenaga yang terampil. Kalau mereka bekerja, ya bekerja itu dengan keterampilan sehingga lebih dihargai dan dihormati. Kalau mereka punya niat wirausaha, maka kita bisa menyalurkan mereka. Saya tadi menyampaikan, kenapa tidak kita buat sebuah lembaga kecil yang bisa menjadi sekolah anak-anak untuk belajar entrepreneur. Ya kan, SIM misalnya. Apa itu? SIM, Sekolah Entrepreneur Muda. Ya kan, kita kasih pelatihan sekian tahun. Sebenarnya yang belum diubah itu, kalau menurut saya bukan soal bagaimana ahli atau tidak, tapi mindsetnya. Betul. Kita itu terbiasa kalau duduk di kafe, orang nengok duduk di kafe, kapan ya enak kali duduknya di situ, kapan ya aku bisa beli itu. Tidak berpikir kapan ya aku bisa buat itu, kapan bisa aku bikin itu. Tapi bikinnya kapan aku bisa beli itu, jadi mikir konsumtifnya ini tinggi. Hanya lewat pelatihan, mindset itu akan harus diubah. Kalau mindsetnya sudah berubah, sehingga tinggal memfasilitasinya ya. Ya, tinggal memfasilitasinya. Jadi kita merangsang bagaimana jiwa wirausaha itu muncul, sehingga modal 1 juta bisa jadi luar biasa. Tapi kalau tidak muncul jiwa entrepreneurnya, modal 100 juta seminggunya habis, sudah tutup, dia hilang. Gini Pak Iskandar. Iya. Pak Iskandar ini optimis menang, karena ini kan incumbent lawan. Iya. Ya, wali calon bupatinya incumbent, calon wakil bupatinya istri incumbent. Iya kan, logistiknya kencang Pak Is. Iya. Pak Is ini optimis nggak? Masyarakat Langkat ini ada preferensi politiknya itu masih seperti yang lama atau gimana? Ya, saya yakin optimis menang. Karena saya di backing. Mau tahu backing saya? Siapa? Backing saya itu ada 3. Backing saya ada 3.
Pertama, backing saya itu adalah yang paling mungkin jumlahnya cukup banyak, yaitu orang-orang pinter, orang-orang yang agnia, yang pengen Langkat ini berubah. Satu, itu backing kita. Backing yang kedua siapa? Masyarakat luas Kabupaten Langkat yang memang menginginkan perubahan, yang masih punya hati nurani dan masih yakin bahwa kita itu bisa berubah. Itu backing yang kedua. Insya Allah mudah-mudahan. Yang ketiga, backing saya ini tak tertandingi oleh siapapun. Ini tak tertandingi. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Sang Maha. Kalau dia berkehendak, kun payakun, rata semua, beres. Iya kan? Oke. Terakhir ini, Pak Iskandar. Ini bukan lelucon ya, Iya. Apa kira-kira himbauan lah atau himbauan Pak Iskandar sebagai calon Bupati Langkat, sebagai warga masyarakat Langkat, sebagai warga Indonesia, ke masyarakat, khususnya masyarakat Langkat menyikapi Pilkada serentak 2024. Apa himbauan, masukan, atau kira-kira apalah Pak ya? Iya, saya di awal ketika saya mendaftar di KPU itu diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan atau pidato. Saya bilang mengajak semua masyarakat ini untuk menikmati pilkada ini. Saya sampaikan pilkada is happy, politik is happy. Jadi berpilkada itu sebuah pesta demokrasi. Ya, sejatinya sebuah pesta itu harus dinikmati. Harus dengan hati yang bahagia, hati yang lapang, hati yang ceria. Pesta, ya kan? Gimana pesta? Jangan serem-sereman, jangan nakut-nakuti, jangan ini, jangan itu, kan gitu. Jadi ya kita nikmati proses demokrasi ini. Sehingga kalau kita bisa menikmati, kita berpikir pun rasional. Pemimpin yang terpilih itu nanti pemimpin yang terbaik. Ya, saya menyampaikan itu. Saya bilang saya ini orang biasa. Ya, tukang becak saya lama. Narik becak lama saya. Iya. Tamat SMA, ya, Masya Allah. 3 hari sebelum mengambil ijazah, waktu itu ada kewajiban untuk sedikit lah ya, biasa ngambil apa. Dan itu bukan pungli atau apa. Saya kebetulan nggak punya uang. Saya ingat teman SMP saya narik becak itu cepat dapat uang. Maka saya dulu dayung tuh, becak dayung. Iya. Qadarullah, siapa sewa pertama saya? Sewa pertama saya adalah kepala sekolah saya sendiri. Orang jalan Air Hakim, Jalan Bakti, dekat Aksara dulu. Namanya Pak Dr. Andes Haji Lahmudin Lubis. Beliau orang luar biasa, rumahnya jauh, tapi 6:30 sudah sampai itu di Stabat. Itulah sewa saya pertama. Kaget. Yes. Ya Pak, padahal saya ketua OSIS. Saya aktivis gitu di sekolah. Loh kok jadi tukang beca? Mudah-mudahan beliau ya dirahmati Allah karena segala sudah. Tapi kemudian justru beliau belakangan tetap jumpa saya karena di samping itu saya tetap menjadi pembina pelatihan ini. Itu saya selenggarakan di sekolah beliau. Jadi beliau pun sempat tahu lah bahwa anaknya itu nggak hancur-hancur kali ya gitu ya. Terima kasih Pak Iskandar atas dialog dan diskusinya. Udah jauh-jauh dari Langkat untuk menghadiri undangan podcast Waspada TV. Mudah-mudahan segala cita-cita, segala doa bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Pak Iskandar keluarga sehat dan sukses selalu. Masyarakat Langkat mendapat amanah untuk pilkada ini bisa memilih dengan pikiran yang jernih dan juga tanpa ada tendensi apa-apa. Pilihlah yang sesuai dengan hati nurani programnya dan jangan memilih karena ada berbagai hal. Terima kasih sekali lagi pada Pak Iskandar Sugito. Kepada pemirsa TV, lain kali kita ketemu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.